Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas Lingkungan Bisnis dan Manajemen B013 dengan dosen pengampu Ibu Titu Diah Widayanti MAK ingin memaparkan atau menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen. Sebelum melanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hafid Kuryawan dengan MM Akhir 225. Yang kedua ada Dimas Tianugroho dengan MM Akhir 232. Yang ketiga ada saya, Indra Mahaputra dengan MM Akhir 238. Yang keempat ada Valentino Ardiansyah dengan MM Akhir 239. Yang kelima ada Anggi Islami Sirekar dengan MM Akhir 241. Yang keenam ada Rizky Lamtama Sitorus dengan MM Akhir 243. Dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MM Akhir 250. Jenis-jenis keputusan dan masalahnya. Keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif-alternatif yang ada. Contohnya, seorang manajer akuntansi yang hendak menentukan pilihan antara Colin, Lisa, dan Carlos untuk mengisi posisi auditor junior. Ini merupakan contoh dari keputusan yang harus diambil. Selanjutnya ada pengambilan keputusan atau decision making. Adalah proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Pengambilan keputusan mengharuskan adanya usaha, baik sebelum ataupun sesudah dibuatnya pilihan yang nyata. Selanjutnya ada keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Yang pertama, keputusan yang terprogram atau programmed decision adalah sebuah keputusan yang diambil untuk menjawab situasi yang seringkali muncul, sehingga ketentuan-ketentuan dalam mengambil keputusan dapat dibuat dan diterapkan. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram, non-programmed decision. Adalah keputusan yang diambil untuk menjawab situasi unik, sulit dikenali, dan sangat tidak terstruktur, serta membawa konsekuensi penting bagi organisasi. Selanjutnya ada menghadapi kejelasan dan ketidakjelasan. Satu perbedaan utama antara keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram adalah kaitannya dengan tingkat kejelasan dan ketidakjelasan yang harus ditangani manajer dalam mengambil keputusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kejelasan. Artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Manajer mengetahui informasi tentang kondisi operasional, biaya, dan ketidakleluasaan sumber daya, dan setiap tindakan dan hasil yang mungkin didapat. Yang kedua ada resiko, adalah bahwa sebuah keputusan harus memiliki tujuan-tujuan yang jelas, dan informasi yang baik selalu tersedia, tapi hasilnya di masa depan yang berhubungan dengan setiap alternatif belumlah pasti. Namun informasi yang cukup selalu tersedia bagi kemungkinan diperkirakannya hasil yang sukses untuk setiap alternatif. Ketiga ada ketidakpastian, artinya adalah bahwa manajer mengetahui tujuan mana yang ingin dicapainya, tetapi informasi tentang alternatif-alternatif dan peristiwa di masa depan tidaklah lengkap. Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi sebuah keputusan seperti masalah harga, biaya produksi, volume, dan suku bunga di masa yang akan datang adalah persoalan yang sulit untuk dianalisis dan diperkirakan. Yang terakhir ada ambiguitas dan konflik ambiguitas. Ambiguitas adalah situasi paling sulit dalam pengambilan keputusan. Ambiguitas berarti bahwa tujuan-tujuan yang akan dicapai atau permasalahan-permasalahan yang hendak dipecahkan tidaklah jelas. Alternatif-alternatif sangatlah sulit ditentukan, dan informasi mengenai hasilnya nanti tidaklah tersedia. Selanjutnya kita masuk ke bagian model pengambilan keputusan. Di sini ada 3 model pengambilan keputusan. Yang pertama ada model klasik. Model klasik didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan keputusan bertindak secara rasional dengan tujuan memaksimalkan kepentingan organisasi. Model ini menekankan bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang dibuat secara logis berdasarkan informasi yang lengkap. Selanjutnya ada model administratif. Model administratif menggambarkan bagaimana keputusan benar-benar dibuat dalam kondisi nyata organisasi yang kompleks. Model ini bersifat deskriptif karena menjelaskan perilaku pengambil keputusan sebenarnya, bukan kondisi ideal. Pendekatan ini mengakui adanya keterbatasan manusia, keterbatasan informasi, serta pengaruh lingkungan terhadap progres pengambilan keputusan. Dalam situasi yang tidak pasti dan ambigu, manajer seringkali tidak mampu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional dalam ekonomi. Yang ketiga, yang terakhir ada model politis. Model politis atau model politik menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan individu maupun kelompok, kekuasaan, negosiasi, serta koalisi antar pihak. Dalam kondisi tujuan organisasi yang tidak jelas dan adanya perbedaan kepentingan, keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kompromi antar pihak yang memiliki pengaruh dalam organisasi. Yang selanjutnya ada uji diri manajer. Manajer diuji dalam 2 hal yang sangat penting. Yang pertama dalam mengambil keputusan penting.
Dalam mengambil keputusan, manajer perlu memahami bagaimana cara ia menentukan pilihan. Ada manajer yang menggunakan pendekatan rasional dengan mengandalkan logika, data, fakta, dan analisis yang sistematis untuk memaksimalkan hasil. Namun, ada juga menggunakan pendekatan intuitif, yaitu berdasarkan pengalaman, naluri, dan perasaan, terutama ketika situasi tidak pasti atau informasi terbatas. Melalui uji diri ini, manajer dapat mengetahui gaya pengambilan keputusan yang paling dominan dalam dirinya, sehingga dapat memperbaiki dan menyeimbangkan cara berpikirnya. Yang kedua, ada model politik. Model politik menjelaskan bahwa dalam organisasi, keputusan tidak selalu dibuat dengan cara murni rasional. Organisasi terdiri dari berbagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Karena itu, pengambilan keputusan sering melibatkan diskusi, pendekatan, negosiasi, dan pembentukan koalisi untuk mendapatkan dukungan. Keputusan akhirnya merupakan hasil dari proses tawar-menawar antar pihak yang terlibat. Dengan memahami model politik, manajer baru dapat siap lebih menghadapi dinamika kekuasaan dan kepentingan dalam organisasi. Baik, jadi selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam manajemen, baik untuk keputusan yang terprogram maupun yang tidak terprogram. Terlepas dari model yang digunakan, klasik, administratif, atau politik, terdapat beberapa langkah yang umumnya dilakukan agar keputusan yang diambil efektif dan tepat sasaran. Nah, yang pertama adalah pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan diawali dengan mengenali adanya masalah atau peluang. Masalah muncul ketika kinerja organisasi tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan peluang muncul ketika terdapat potensi untuk meningkatkan kinerja melebihi standar yang ada. Yang kedua adalah diagnosis dan analisis sebab akibat. Setelah masalah atau peluang dikenali, langkah berikutnya adalah melakukan diagnosis untuk menganalisis penyebab utama dari situasi tersebut. Manajer perlu mengenali faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang menyebabkan ketidakseimbangan, kapan dan di mana masalah muncul, dan siapa yang terlibat, serta apa dampaknya terhadap organisasi. Yang ketiga adalah pengembangan alternatif. Nah, tahap selanjutnya adalah mengembangkan berbagai alternatif solusi yang dapat menjawab kebutuhan dan memperbaiki penyebab masalah. Pada keputusan yang terprogram, alternatif biasanya telah tersedia dalam prosedur organisasi. Namun, untuk keputusan yang tidak terprogram, manajer perlu merumuskan tindakan yang terbaru. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Nah, yang keempat yaitu pemilihan alternatif yang dikehendaki. Nah, dalam proses pengambilan keputusan, setelah berbagai alternatif atau pilihan dirumuskan, organisasi harus menentukan satu alternatif yang dianggap paling tepat. Pemilihan ini merupakan proses seleksi terhadap berbagai tindakan yang dinilai paling mampu mencapai tujuan organisasi. Jadi alternatif terbaik ialah alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi, serta mampu memberikan hasil optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Lalu yang kelima yaitu penerapan alternatif terpilih. Lalu setelah suatu alternatif terpilih, langkah berikutnya ialah implementasi. Pada tahap ini, kemampuan manajerial, komunikasi, dan administrasi sangat dibutuhkan agar keputusan yang telah dibuat dapat dijalankan secara efektif. Keberhasilan keputusan ini tidak hanya bergantung pada ketepatan memilih alternatif, tetapi juga pada bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan. Lalu yang keenam yaitu yang terakhir ialah evaluasi dan umpan balik. Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap keputusan yang telah diterapkan. Pada tahap ini, manajer melihat apakah keputusan tersebut benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu umpan balik sangat penting karena proses pengambilan keputusan bersifat berkelanjutan. Jika hasilnya belum sesuai harapan, maka manajer dapat melakukan analisis ulang, mengevaluasi alternatif yang ada dan memilih alternatif baru yang lebih tepat. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan membentuk suatu siklus yang terus berkembang dan mengalami perbaikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka kerja putusan pribadi. Di sini menjelaskan bahwa proses keputusan ini tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur rasional, tetapi juga oleh karakteristik individu ketika pengambilan keputusan, informasi, dan situasi dari suatu perusahaan. Di mana setiap manajer di sini pasti memiliki gaya pribadi
untuk menghasilkan sebuah keputusan yang berbeda-beda. Di sini saya akan membahas 4 gaya untuk mengambil keputusan. Yang pertama ada gaya direktif. Apa sih gaya direktif ini? Gaya yang menekankan kecepatan dan efisiensi dalam mengambil keputusan, di mana biasanya ini pengambilan keputusannya ini cenderung masih solusi yang sederhana, praktis, dan jelas, tapi tetap mengandalkan aturan dan prosedur yang sudah ada. Lalu yang kedua ada gaya analitis, di mana ini berdasarkan data dan informasi yang mendalam. Pengambilan keputusan ini cenderung mempertimbangkan banyak alternatif secara berhati-hati dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan memilih solusi berdasarkan rasional dan objektif. Lalu yang ketiga ada gaya konseptual, di mana gaya ini cenderung melibatkan kreativitas, inovatif, dan pengaruh jangka panjang, di mana ini lebih banyak mempertimbangkan kemungkinan solusi yang cukup banyak serta melihat permasalahan secara luas dan strategis. Lalu yang keempat ada gaya perilaku, di mana ini berfokus pada aspek hubungan dengan manusia, di mana di sini gaya ini mengutamakan komunikasi dan berusaha menjaga keharmonisan serta kerjasama dari suatu tim. Di dalam prakteknya, manajer ini tidak hanya menggunakan satu gaya saja, pasti dikombinasikan dengan gaya yang lain untuk menciptakan suatu solusi yang dapat diimplementasikan dengan baik. Itu pun tergantung dengan kondisi dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas mengenai kesalahan dan perbaikan keputusan. Jadi, biasanya di suatu perusahaan ini, manajer ini pasti ada yang mengalami human error atau suatu kesalahan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Untuk yang pertama, yaitu adanya bias kesan pertama, di mana manajer ini kadang terlalu terpaku dengan informasi awal tanpa mempertimbangkan data yang lainnya. Lalu yang kedua, ada mempertahankan keputusan lama, di mana manajer ini kadang itu sulit untuk mengakui kesalahannya. Jadi dia tetap memakai keputusan tersebut, tapi dirasa orang-orang itu kurang tepat dan kurang bijak. Lalu yang ketiga ada manajer ini hanya mencari informasi pendukung, di mana manajer ini kadang mengabaikan fakta yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Lalu yang keempat ada takut perubahan. Kadang ini manajer lebih memilih kondisi lama karena sudah terlalu nyaman lah dengan kondisi tersebut, tapi kondisinya itu kurang efektif bagi perusahaan tersebut. Lalu yang kelima, terlalu percaya diri. Manajer yang terlalu yakin berlebihan dengan kemampuannya diri sendiri tanpa adanya analisis yang cukup, itu dapat mengacaukan suatu perusahaan. Nah, karena kesalahan tadi, bagaimana sih cara meningkatkan kualitas keputusan yang akan diciptakan seorang manajer? Yang pertama, ada menggunakan data dan fakta agar keputusan yang diambil ini lebih objektif dan rasional. Lalu yang kedua, ada menganalisis akar masalah, di mana manajer ini harus menyelesaikan sumber masalah, bukan hanya gejalanya saja. Lalu yang ketiga, ada evaluasi hasil keputusan. Manajer ini harus mengetahui apakah keputusan ini itu berhasil atau masih perlu yang namanya diperbaiki. Dan yang terakhir ada keterbukaan terhadap kritik. Manajer ini harus menerima kritik dan saran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi intinya
Dari kedua slide tadi, keputusan yang baik ini lahir karena adanya gaya kombinasi yang tepat, adanya analisis data yang objektif, dan penggunaan bukti. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pengambilan keputusan kelompok yang inovatif, di mana setiap keputusan tersebut harus mencurahkan ide atau gagasan yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan baru untuk perusahaan. Dan kemudian, ide tersebut tercurahkan dengan cepat dan tanggap dan dapat digunakan dalam memberikan solusi kepada perusahaan ataupun tentang manajemen pada suatu organisasi, di mana pada poin yang ketiga ini memiliki hubungan ide tersebut memiliki ide yang baik dan sesuai standar pada poin yang keempat. Terdapat nilai-nilai tersebut akan membentuk suatu pengambilan keputusan kelompok yang inovatif dan juga membentuk suatu pengambilan keputusan manajemen yang cukup baik. Kesimpulannya pada pembahasan kali ini, pengambilan keputusan dalam manajemen itu cukup penting, dikarenakan kebijakan yang akan diterapkan akan tertata secara sistematis, sehingga kebijakan maupun keputusan yang dibuat oleh sistem organisasi akan berjalan dengan baik dan juga efisien bagi seluruh anggota internal maupun eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah menonton. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya.